Umum DPP Serikat Petani Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh, mengenai aksi kita hari ini dan secara tegas sikap partai politik, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia jelas menolak kenaikan harga BBM, dan tentunya juga terkonsolidasi dengan serikat-serikat yang tergabung di dalam Partai Buruh sebagai inisiator terbentuknya Partai Buruh. Kita menyatakan tegas menolak terhadap kenaikan harga BBM. Kita ketahui baru saja kita sudah melewati masa pandemi, sudah mulai berangsur-angsur pemulihan ekonomi, sudah mulai bergerak mobilisasi perekonomian rakyat, petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota, dan juga kelompok pekerja yang lain. Tiba-tiba kita juga dikagetkan dengan kebijakan yang secara sepihak menaikkan harga BBM. Dan kita tahu kemarin juga kita tempat dengan kenaikan harga pangan, dari mulai bahan pokok sampai misalnya yang terakhir adalah minyak goreng, di mana peran pemerintah harusnya lebih berperan untuk bagaimana melindungi hak-hak masyarakat, petani, buruh, nelayan, dan juga para pekerja, baik itu pekerja formal, buruh formal maupun juga informal. Karena mandat Undang-Undang Dasar 1945, negara berhak memberikan pekerjaan dan perlindungan yang layak. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, termasuk adalah BBM. Ini adalah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, negara harus hadir. Kita akan mendesak, meminta pemerintah bersama DPR untuk meninjau kembali kebijakan keputusan untuk menaikkan BBM ini, karena kita ingin ada negara hadir untuk melindungi, menjalankan mandat konstitusi kita, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, berhak mendapatkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Kita tidak mau segala sesuatunya diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga global naik, kita sudah ketahui kemarin minyak goreng juga karena harga naik sehingga minyak goreng langka dan tidak ada di negeri ini dan mahal. Begitu juga kebijakan BBM, karena persoalan internasional. Kita tidak mau segala sesuatunya diserahkan kepada internasional mekanisme pasar. Kita mau negara hadir untuk melindungi kebutuhan rakyat. Setuju Bapak Ibu? Hidup petani, hidup buruh, hidup nelayan, hidup kelas kerja yang lain. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Kita akan terus melakukan aksi. Hari ini secara serempak kita melakukan aksi di berbagai daerah. Begitu juga kelompok pemuda mahasiswa juga bergerak terhadap protes terhadap kebijakan kenaikan BBM. Petani akan juga bergerak, karena kita pasti ketahui bapak-bapak, orang tua kita di desa-desa akan terdampak, biaya produksinya akan naik, biaya produksi pertanian akan naik, pupuk akan naik, pestisida akan naik, biaya traktor akan naik, dan begitu juga teman-teman nelayan. Sementara tidak ada jaminan harga yang layak untuk petani. Di satu sisi kita terus disulitkan dengan kebutuhan dan juga biaya produksi ke petani, nelayan, dan juga teman-teman buruh tentunya juga tidak terjadi kenaikan upah. Dan kita mau bahwa kenaikan upah juga harus dilakukan. Bahkan bisa 3 kali lipat kita minta kenaikan upah, karena kita sudah mengalami kesulitan, mengalami masa pandemi, harga pangan naik, dan juga jaminan kerja yang juga tidak jelas dari pemerintah. Maka dari itu Partai Buruh hadir, SPI terlibat dalam menginisiatif dan membangun kembali Partai Buruh. Partai Buruh harus kita pastikan partai yang bergerak
setiap hari yang bergerak, aksi-aksi di lapangan, aksi di sawah, aksi di laut, aksi di jalan, aksi di pabrik, aksi di parlemen nanti kalau kita jadi. Setuju? Kita tidak mau seperti partai yang lain. Kita akan aksi setiap hari. Aksi di jalan, aksi di sawah, aksi di laut, aksi di jalan, aksi di pabrik-pabrik, bahkan aksi di parlemen kita nanti. Kita akan pastikan kader-kader kita yang akan jadi juga akan terus membuat komitmen melakukan aksi-aksi perjuangan terhadap yang berkaitan dengan rakyat kecil. Setuju Bapak-Bapak? Kita sudah punya alat perjuangan, alat politik kita, Partai Buruh. Kita harus pastikan Partai Buruh harus mengisi parlemen, ruang-ruang kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten, yang ada di tingkat provinsi, yang ada di tingkat DPR RI, sehingga kita bisa merubah, bisa mendesakkan secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Sekali lagi, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, menang, menang, menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kawan-kawan untuk Sekjen SPI, Bung Ruli. Banyak semangat berjuang rekan-rekan. Ini adalah satu pesan kuat kepada DPR RI khususnya dan juga kepada pemerintah menterinya. Bila ini tidak didengar, maka kita akan terus melakukan perlawanan secara masif, seperti halnya kita menggagalkan kenaikan, menggagalkan PP tentang jam sostek kawan-kawan semua. Siap untuk melakukan perlawanan? Terima kasih kawan-kawan. Terus pantang mundur kita untuk menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh bersatu, buruh berkuasa, buruh berkuasa, buruh berkuasa. Saudara-saudara sekalian, ada apa dengan negeri yang kita cintai ini? Negeri yang diciptakan oleh Tuhan begitu banyak, begitu lengkap apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, oleh manusianya. Indonesia adalah negara yang semua kebutuhan hidupnya itu ada di negeri ini. Minyak, batu bara, kebutuhan-kebutuhan lainnya sangat lengkap. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu kebutuhan rakyat, kebutuhan orang kecil yang selalu dikalahkan kawan-kawan semua? Kita tahu dimanapun negeri di muka bumi ini, semua diciptakan pemerintah adalah untuk mengurusi rakyatnya, bukan mengurusi orang lain atau pemilik modal saja kawan-kawan semua. Untuk itu, yang saya ingin katakan kepada kawan-kawan semua, kenapa negeri yang kaya raya ini, anggota DPR RI yang kita pilih pada saat pileg, pada saat pemilu, tapi pada saat dia tidak memikirkan rakyatnya kawan-kawan semua. Maka saya bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah masih layak anggota DPR yang duduk sekarang untuk duduk kembali tahun 2024 kawan-kawan semua? Apakah layak atau tidak kawan-kawan? Untuk itu kita tahu, kita sebagai buruh juga kita bukan orang bodoh. Kita tahu negeri ini negeri kaya. Kita tahu di negeri ini semua kebutuhan rakyat itu ada. Maka menjadi heran, menjadi aneh, menjadi konyol. Kenapa kebutuhan-kebutuhan pokok untuk rakyat selalu dikalahkan hanya untuk kepentingan segelintir pemilik modal? Kawan-kawan semua, siap untuk berjuang, siap untuk melawan, siap untuk melawan.
Saya nggak akan banyak menaikkan BBM. Sementara kita buruh sudah 3 tahun ini tidak ada kenaikan gajinya. Adapun kenaikan gajinya hanya 1,000. Apakah itu cukup dengan kenaikan BBM yang 30%? Apakah teman-teman merasa cukup dengan kenaikan yang 3%? Teman-teman, kita di sini harus berjuang mempertahankan hak-hak kita. Negara harus hadir di sini. Sementara negara harus hadir untuk kesejahteraan rakyatnya. Teman-teman semuanya, kita harus sama-sama berjuang. Kita minta kepada pemerintah untuk menurunkan BBM. Pemerintah tidak boleh malu apabila memang kebijakan yang mereka lakukan itu adalah salah, tidak untuk kesejahteraan rakyat. Mereka harus mau untuk turunkan BBM. Setuju teman-teman? Kita minta kepada wakil rakyat, apabila wakil rakyat suaranya sudah tidak didengar, maka siapa lagi yang akan mereka dengar? Maka kita masyarakat, kita buruh harus berjuang untuk mempertahankan hak-hak kita. BBM itu adalah untuk kesejahteraan. BBM itu adalah untuk semua orang. Apabila banyak masyarakat yang terzalimin karena BBM yang naik, banyak masyarakat yang sudah tidak bisa lagi membeli BBM karena naik itu, maka teman-teman kita harus berjuang untuk kesejahteraan kita. Teman-teman, pemerintah sudah berlaku zalim. Ingat, apabila kita dizalimin, banyak masyarakat dizalimin, pemerintah harus hati-hati, karena doa-doa orang yang dizalimin akan didengar. Insya Allah kita semua mendoakan kepada pemerintah supaya mereka mau mendengarkan suara-suara kita, supaya Allah membuka hati mereka, supaya nanti teman-teman BBM ini bisa diturunkan, karena dampaknya sangat-sangat masif. Dengan BBM naik, maka sudah bisa dipastikan harga pangan akan naik. Belum lama ini telur sudah selama berapa dekade ini telur naik menjadi Rp30.000. Belum ada masanya di mana telur sampai Rp30.000. Saya mewakili emak-emak yang merasa kesusahan. Teman-teman di sana juga mungkin banyak mewakili emak-emak yang sekarang ini sudah mulai kepayahan. Sudahlah tidak naik gaji, malah harga BBM dinaikkan menjadi 30%. Di mana hati nurani para pemerintah? Di mana hati nurani para petinggi-petinggi itu? Teman-teman, kita harus perjuangkan hak kita. Kita harus perjuangkan hak kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Sekarang ada lagu. Naik, naik, BBM naik, tinggi sekali. Ayo sama-sama. Naik, naik, BBM naik, tinggi sekali. Telur naik, telur pun naik, tinggi sekali. Pajak naik, pajak pun naik, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak rakyat sengsara. Buruh sengsara. Teman-teman, bersama-sama kita akan terus berjuang meminta kepada pemerintah untuk tidak malu menurunkan kembali harga BBM supaya rakyat bisa sejahtera. Kita bersama-sama akan terus mengawal supaya BBM bisa turun. Hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Wahai buruh Indonesia yang saat ini sama-sama menderita. Bukan hanya kita melawan atau kita terus ditindas oleh pihak-pihak penguasa daerah. Tentunya sudah menjadi biasa bahwa kita bagian daripada buruh Indonesia merasa juga ditindas oleh pengusaha-penguasa. Lama.
nanti habis ngasuh kita tutup total. Nah, berani nggak? Yang di belakang lompatin pembatas ya. Ya, berani nggak? Berani nggak? Ini yang belakang belum lompat-lompat. Mobil masih lancar-lancar aja. Bang, yang sebelah kiri saya yang di bawah pohon. Di bawah pohon. Bisa nggak kita merapat dulu? Ayo Bu. Ayo Bu. Ini kita berjuang bahwa kenaikan BBM. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Tapi ini tentang keberpihakan kita terhadap rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Ya, hari ini kita mengawali dan kita memastikan ke depan gelombang-gelombang perlawanan akan terus membesar sampai rakyat berkuasa di republik ini. Siapa? Hari ini kita datang. Ini adalah gedung-gedung kita. Ya, gedung wakil rakyat. Ketua DPR-nya siapa? Siapa tahu nggak? Ya? Siapa tahu nggak? Hari ini kita datang nyari Puan Maharani yang dulu menangis-nangis ketika BBM dinaikkan. Sekarang apa yang dilakukan? Bermanis-manis dalam pemerintah bersekongkol untuk menyelesaikan rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Kenaikan BBM bukan hanya persoalan kenaikan bahan bakar, kawan-kawan sekalian, tapi bicara tentang kenaikan harga bahan pokok, itu yang mencekik rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Bukan hanya ngomongin sekedar pertalite, bukan hanya ngomongin sekedar solar, tapi tanpa kenaikan BBM meluas terhadap kebutuhan pokok, kawan-kawan sekalian. Hari ini bukan hanya buruh, hari ini bukan hanya mahasiswa, tapi elemen tani dan seluruh elemen rakyat Indonesia harus menunjukkan perlawanan, harus menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini kalau beli saya tanya, ini pasti pilih Jokowi resign. Jadi kalau kata Mahfud MD, sesuai dengan TAP MPR katanya, kalau kebijakan penguasa itu dicurigai, menimbulkan konflik, menimbulkan pertentangan di rakyat Indonesia, maka nggak perlu disuruh, kata Mahfud MD, mundur. Iya nggak? Gentle, mundur, ya kan? Jadi kita tes lagi, ya. 2 langkah ke belakang. Ya. Nah, ini sayangnya yang sebelah kanan kiri di bawah pohon kagak merapat-merapat. Ya. Jadi bukan apa? Ini sebelum istirahat kita tes. Nanti begitu setelah istirahat kita loncat bareng. Orang tahu masih lancar-lancar aja. Ya, berani nggak? Berani nggak? Dan yang berani cuma 20 orang. Balas gua. Hah? Kalau berani semua, gua pimpin tuh, nutup belakang. Berani nggak? Berani nggak? Lah baru 30. Baru 30. Ya. Nggak mungkin. Hari ini kita kita mendukung perjuangan partai buruh. Mengapa kita mendukung perjuangan partai buruh, kawan-kawan sekalian? Bahwa sama-sama kita mengetahui denyut nadi pergerakan ekonomi
ini anti demokrasi, anti rakyat miskin Indonesia. Menjadi momok bagi kita semua. Belum lama kita sama-sama mengetahui bahwa hak demokrasi kita telah dirampas melalui kebijakan Omnibus Law. Berbagai aturan dan kebijakan lainnya juga tertutup merampas di depan kita. Kita sama-sama mengetahui keadaan rakyat miskin perkotaan secara khusus di Pancoran yang hari ini juga diadvokasi oleh Partai Buruh. Karena suara muda Partai Buruh begitu gagah berani aktif dalam berbagai kepentingan perjuangan rakyat Pancoran Bukit Tua. Berbagai regulasi, mulai pergub, perda yang hari ini mengancam kehidupan kita semua, melegitimasi penindakan pengindapan yang dilakukan oleh kita semua. Beberapa hari lalu juga kita sama-sama mengetahui bahwa berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang naik itu tidak terlepas untuk berbuat kepada rakyat. Maka dari itu suara muda Partai Buruh menyatakan sikap dengan tegas. Kita bersama-sama mendukung perjuangan gerakan yang diinisiasi oleh Partai Buruh beserta organisasi pendirinya. Dan kita menyatakan sikap mendukung perjuangan aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar, dan gerakan rakyat lainnya di tanggal 13 September. Mungkin itu perkenalan dari kita suara muda Partai Buruh. Terima kasih, salam hormat kepada para pekerja Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya dari jaringan Radio Kota mendukung penolak kenaikan BBM karena berdampak langsung, terutama dengan ibu-ibu nih. Ya, semua pasti akan naik semua dari cabai bawang merah semua akan sama seperti semuanya naik. Ongkos mobil sudah naik, ibu-ibu kan? Semua naik, gaji bapak-bapaknya nggak naik, ya kan? Karena kami anggota DPR adalah salah satu suara daerah, tapi sekarang kami tidak lagi percaya dengan mereka karena mereka yang mencekik leher kita, mereka yang membunuh kita pelan-pelan. Mana artinya suara rakyat, tidak ada lagi suara rakyat di sana, yang ada suara membunuh rakyat kita semua. Terus, ya, kami dari jaringan Radio Kota mendukung sekali gerakan dari Partai Buruh untuk menolak kenaikan BBM yang membunuh rakyat kecil secara pelan-pelan. Terima kasih sekali lagi. Hilang dari Radio Kota, Ibu Beca, Ibu Beca. Terima kasih. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, pada hari ini hanya ribuan buruh kita turunkan di DPR RI. Ribuan buruh lainnya di seluruh Indonesia yang akhirnya terkonfirmasi 25 provinsi bergerak bersama. Di bagian tempat lain, kawan-kawan mahasiswa, seluruh elemen masyarakat kecil, kita yang menamakan rakyat jelata, kita berbeda dengan elit, kita berbeda dengan pendapat para menteri, kita berbeda dengan pendapat para pengusaha, kita berbeda dengan mereka orang-orang yang ada di sana. Hanya satu kata, saudara, kita cukup berdiam diri. 3 tahun kita tidak bergerak mengeluarkan kekuatan orang-orang yang terdiam, orang-orang yang suara-suaranya di pelosok negeri, di ujung-ujung negeri yang tak pernah terdengar dan tak pernah terpanggil. Para petani di tanah-tanah pertanian, para buruh di pabrik-pabrik pun jauh di sana, para nelayan yang ada di laut-laut di tengah malam, para guru-guru honorer, tenaga honorer yang berupah 200.000 per bulan, para prajurit TNI Polri yang tak punya rumah ketika memasuki pensiun, para orang-orang tua, ibu-ibu jaminan, supir-supir angkot, supir-supir bis, ojol, obat, para disabilitas, anak-anak muda yang tak punya pekerjaan, pangrok, gelandangan, orang miskin,
orang-orang yang tertinggal, perempuan-perempuan yang termarginalkan, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, menjauh saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, di tengah hutan dan lautan sana. Kau persaksikan saudara, hari ini saya ingin mengatakan, hari ini kita tidak akan tinggal diam lagi. Sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri rakyat. Selalu elit yang memutuskan nasib dan perut kita. Elit-elit yang selalu berlindung di balik gedung itu, di balik istana, yang tak pernah menempatkan hati dan pikirannya kepada hati dan pikiran orang-orang kecil. Demi APBN, demi anggaran yang katanya akan jebol, mereka akan biarkan kita orang-orang kecil ini, orang-orang yang terpinggirkan. We are the working class, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, aktivis perempuan. No, never. Kita tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Kita siapkan aksi ini sampai bulan Desember 2022. Kita akan aksi terus. Siap aksi. Siap aksi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap aksi. Siap aksi. Halo. Kau tak kenal sudah. Sekarang mudah-mudahan melalui kawan-kawan media saya serukan kamu, anak-anakmu pulang dari sini. Kan anakmu punya HP, punya HP anaknya, walaupun saya tahu kredit nggak apa-apa ya. Pulang dari sini, ajak anak-anakmu, ajak, saya suruhkan terbuka. Kaum milenial, generasi Z, masa depanmu terancam karena orang tuamu, bapak ibumu akan kesulitan untuk membiayai kamu sekolah dan untuk mencari makan. Siapapun kamu, serukan dan melalui kesempatan seruan terbuka. Siapkan jari-jari tanganmu. Gunakan jari tangan sebagai kekuatan melawan kekuasaan. Revolusi di Tunisia karena seorang pedagang buah dibakar oleh aparat keamanan yang pada waktu itu bersikap arogan. Dalam hitungan 5 menit, semua jari-jari rakyat Tunisia mengetik di handphone masing-masing. 24 jam kemudian Ben Ali, presiden Tunisia, jatuh daripada kekuasaan. Kau lihat revolusi orange di Ukraina, Presiden Yulenko melakukan kekerasan kepada para demonstran di satu lapangan dengan hitungan detik. Mereka gunakan kekuatan sosial media, maka semua jatuh presidennya. Saya termasuk orang yang percaya, secara terbuka saya sampaikan, Bapak Presiden Republik Indonesia hati dan pikirannya bersama rakyat. Beliau sekarang ini sudah mendengar dari elit. Beliau sudah mendengar sebagai presiden dari menteri-menterinya, dari birokrasinya, dari partai-partai yang sekarang berkuasa di parlemen. Saudara, kamu yang ada di pelosok negeri, yang ada di tempat ini, kamu juga adalah rakyatnya Presiden Republik Indonesia. Gunakan kekuatanmu, bikin top kampanye sampai dengan bulan Desember. Sosial media gunakan. Saya ditanya, apakah pernah menang Bung Iqbal? JHT sudah dibikin aturannya. Netizen bergerak, kawan-kawan buruh, petani, nelayan demonstrasi,
Teman-teman jurnalis membantu memberitakan dengan independen. DPR bersuara. Ayo gunakan sekarang kekuatan biar Bapak Presiden dengar. Saya percaya belajar dari kasus JHT, rakyat menang. Belajar dari kasus BPJS pada waktu Presiden SBY, rakyat menang. Hari ini sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri. Sudah cukup kita menang terhadap penderitaan kenaikan upah yang tidak pernah diberikan. Tahun keempat Menteri Tenaga Kerja sudah bilang upah nggak naik lagi. Banyak pikiran dan hati. Lawan. Hanya satu kata. Apa? Lawan. 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 Ya. Pulang dari sini, mainkan sosial media. Nggak boleh menghina. Apalagi menghina presiden. Menghina menteri juga nggak boleh. Menghina aparat nggak boleh. Perjuangan yang suci tidak boleh dinodai oleh kata-kata kotor. Pokoknya hanya tolak kenaikan BBM. Hashtag presiden, dengarkan kami suara rakyatnya. Hashtag lawan BBM. Gitu. Oh enggak kata-kata kotor. Saya minta jangan kata-kata kotor. Ini perjuangan suci. Saya putuskan Partai Buruh bersama Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan, miskin kota, guru honorer, bulan November atau awal Desember, saya ulangi, bulan November atau awal Desember 2022, mogok nasional, lumpuhkan seluruh pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Angkat tanganmu yang setuju mogok nasional. Angkat, biar dicatat malaikat. Kalau kamu bohong masuk neraka kamu semua. Siap mogok nasional? November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan. Wahai kaum buruh, wahai petani, wahai nelayan, wahai kelas pekerja, persiapkan dirimu mogok nasional. Kau mau usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Siapa-siapa gak usah cari-cari saya. Saya akan serukan secara terbuka mogok nasional. Tapi tentu konstitusional, mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban. Syaratnya gampang, stop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi trailer, ada pengemudi bus Transjakarta, pengemudi Damri. Saya akan instruksikan mereka stop operasional untuk Damri, Transjakarta dan angkutan umum lain. Kita jalan kekuatan dengan mahasiswa. Kita akan ajak mahasiswa. Ekonomi rakyat kecil telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak pada kapitalisasi modal. Atas nama APBN, mereka tega menyengsarakan rakyat. Suara-suara telah diperdengarkan. Semua penolakan-penolakan telah disampaikan dengan tertib dan damai. Para mahasiswa turun ke jalan. Para buruh sedang mempersiapkan aksi-aksi perlawanan. Para petani, nelayan, miskin kota, semua supir-supir, kalangan kelas pekerja telah mempersiapkan diri. Lawan, lawan, dan lawan. Kali ini kita tidak akan tinggal diam. 3 tahun cukup kita berdiam diri. Siap mogok nasional? Siap mogok nasional? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh, hidup rakyat. Lawan. Ya, saya yakin Presiden akan terbuka hati dan pikiran. Beliau saya tahu sekali orang yang berpihak pada orang kecil. Kali ini beliau hanya mendengar suara elit, karena elit memberikan sesuatu yang keliru. Mana ada Pertalite dan solar bersubsidi dipakai oleh orang kaya? Bohong. Narasi Menteri Keuangan sangat bohong. Harusnya beliau duduk, kami undang secara terbuka. Menteri Keuangan, ayo bersama kita. Kita duduk di sebuah SPBU yang ramai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Apa benar yang mengisi Pertalite
dan solar bersubsidi itu mobil orang kaya. Jangan kita diadu domba oleh orang kaya. Bohong itu. Pengguna Pertalite dan solar bersubsidi, Litbang Partai Buruh dan Litbang daripada organisasi buruh petani, 120 juta orang adalah pengguna Pertalite. Kamu yang naik motor beli Pertalite-nya? Yang beli Pertalite angkat tangan. Coba biar yang nggak angkat tangan itu berarti orang kaya. Nah, udah jelas kan? Terus yang dibilang Menteri Keuangan memakai Pertalite itu siapa? Kerjanya berbohong saja sama rakyat. Siap melawan? Siap berjuang? Pulang dari sini hari Kamis, saya sudah instruksi hari Kamis setiap daerah Banten dan kabupatennya gerak. Partai Buruh tuh semua kabupaten di Banten ada gerak hari Kamis. Jawa Barat ada 27 kabupaten kota, lumpuhkan sentra-sentra industri. Siap gak? Saya sudah telepon Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, 10 provinsi di Sumatera, 6 provinsi di Kalimantan, 5 provinsi di Kalimantan, 6 provinsi di Sulawesi, dan 6 provinsi di Indonesia Timur, Papua Barat, Maluku Utara, NTB dan NTT menyatakan siap bergerak. Kita tidak akan berhenti, saudara. Siap berjuang. Kau lakukan Kamis, tapi nanti digilir. Kamis ini daerah mana, Jumat daerah mana, terus sampai Desember. Setiap minggu ada aksi penolakan BBM yang diikuti. Kita punya 440 kabupaten kota. Digilir, nanti digilir. Puncaknya akhir November atau awal Desember. BBM tidak diturunkan, Omnibus Law disahkan, upah tidak dinaikkan. Saya ini ILO Governing Body kebetulan. Teman-teman percaya saya, Allah izinkan. ILO Governing Body itu salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Jeneva. Tahun 6 kali bersidang di sana. Tidak ada satupun negara, saya sering jadi pembicara di seluruh negara, di Prancis, di Paris, di Helsinki, di Amsterdam, di Jepang, di Seoul, di Sydney dan negara-negara lain, di Johannesburg. Tidak ada. Kalau harga energi dan pangan naik, upah turun. Itu gila namanya. Tahu begini? Apa namanya? Apa namanya? Di seluruh dunia, kalau energi dan pangan naik, maka upahnya dinaikkan supaya daya belinya tidak turun. Negeri itu katanya belajar di Harvard, katanya belajar di MIT, katanya belajar di Sorbonne, katanya belajar di Berkeley, doktor, profesor. BBM naik, upah apa? Cara gila lawan dengan cara apa lagi? Udah titik. Tapi nggak boleh menghina orang, nggak boleh mengganggu ketertiban umum, nggak boleh ngerusak, nggak boleh. Pokoknya gila. Caranya sih gampang ya. Saya waktu itu mimpin pemogokan, ikut memimpin karena industri ore turun di Seoul, di kota Seoul dan di kota Busan di Korea Selatan. Caranya gampang kalau mau mengelumpuhin ini pengusaha dan si menteri-menteri yang sombong ini, yang nggak pernah miskin. Keluar pabrik, duduk di depan pabrik, duduk udah, nyerah. Tapi jangan sehari, 10 hari. Siap nggak? Nggak mungkin perusahaan PHK kita gara-gara semua orang duduk, cuma duduk. Jangan kemana-mana. Nanti yang beli makanan patungan, kan kita punya check off sistem, Anda kan punya iuran, beli makanan. Pokoknya yang mau sholat bareng, siapin aqua, kecuali yang ke toilet. Itu di Seoul dan Busan. Nyerah pemerintah. Saya pernah ikut pemogokan TGV di Prancis, Paris, Serikat Buruh Kereta Api. Gampang, masinis kereta dan itu tukang dorong-dorong barang keluar dari stasiun, duduk aja.
Akhirnya Sarkozy waktu itu datang ke stasiun itu. Si Presiden Sarkozy bilang, udah sekarang kamu maunya apa? Naikin gaji. Ya udahlah kita kabulin. Selesai. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Angkat tangan tuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Polisi, kita beri aplaus buat Pak Polisi yang membantu kita mengamankan. Dan kamu semua, kita beri aplaus buat kamu semua. Kemis kita aksi seluruh Indonesia. Akhir November, awal Desember, mogok nasional. Salam untuk keluarga, pulanglah dengan tertib dan damai. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Barok lagu. 1, 2, 3. Partai Buruh.